Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Mariatul Kiptiyah, NIM 169, jurusan Psikologi Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan. Oke, jadi ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pasal 1, angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Terus ada tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah mewujudkan warga negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam peri kehidupan bangsa. Terus hal-hal penting dalam kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Yang kedua, mengajarkan warga negara untuk ikut berpolitik. Yang ketiga, memberikan pengajaran untuk saling memahami sesama warga negara. Jadi, kita sesama warga negara itu harus saling memahami, saling bertoleransi, saling menghormati. Gitu. Yang keempat ada memberikan pengetahuan kepada para siswa dan pelajaran mengenai sistem pemerintahan dan tentang peraturan negara yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua ada negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Pengertian negara. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Terus ada hak dan kewajiban warga negara. Hak bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum pasal 21 ayat 1. Terus hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam ikut serta dalam pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan pasal 28 ayat 4. Hak warga negara yang berhubungan dengan hak asasi manusia pasal 28A sampai 28C ayat 5. Hak untuk memeluk agama pasal 29 ayat 6. Hak dan kewajiban warga negara terhadap keamanan dan pertahanan negara pasal 30 ayat 7. Terus hak untuk memperoleh pendidikan pasal 31 dan pasal 32. Terus ada syarat suatu negara. Yang pertama adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua adanya wilayah. Yang ketiga adanya warga negara. Dan yang keempat adanya pengakuan. Terus ada aspek-aspek kewarganegaraan. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada norma hukum dan peraturan. Yang ketiga ada hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat ada kebutuhan warga negara. Yang kelima konstitusi negara. Yang keenam kekuasaan dan politik. Yang ketujuh Pancasila. Yang ketiga ada hubungan warga negara dengan pemerintah. Semua warga negara itu menginginkan hak-haknya terpenuhi. Akan tetapi hal itu pun harus diimbangi dengan kewajiban warga negara untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, hal itu akan terwujud jika ada timbal balik antara warga negara dan pemerintah. Yang pertama, kesejahteraan dan keamanan. Setiap warga negara menginginkan kehidupannya yang sejahtera. Pekerjaan yang layak adalah salah satu untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, negara harus melakukan pembangunan dalam bidang tersebut. Dan warga negara juga harus membayar pajak tepat waktu agar pembangunan tersebut dapat terselesaikan secara maksimal. Yang kedua ada kebebasan beragama. Kebebasan beragama sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan yang lainnya. Hal ini akan terwujud jika pemuka agama mau bekerja sama dengan pemerintah. Yang ketiga ada hukum dan keadilan.
Terjadinya kerjasama antar warga negara dengan pemerintah, aparat keamanan, aparat keadilan, dan lainnya dapat terwujud suatu keadilan yang sebenarnya. Yang keempat ada pendidikan. Warga negara membutuhkan pendidikan yang layak agar kehidupannya sejahtera. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan warga negara untuk memajukan negara dengan pendidikan yang bermutu. Sehingga dari keempat faktor yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar warga negara dan pemerintahan itu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir yaitu peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Warga negara adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Untuk negara tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Terus ada peran warga negara. Yang pertama, peran pasif, merupakan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan politik yang ada. Yang kedua, peran aktif, untuk berkontribusi serta ambil peranan dalam bernegara, terutama dalam memengaruhi keputusan publik. Terus ada peran positif dan peran negatif. Peran positif, aktivitas warga negara dalam meminta pelayanan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan sesuai haknya. Peran negatif, aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara terhadap persoalan pribadi. Terus hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negaranya terhadap negara. Berikut ketentuannya. Yang pertama ada hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Yang ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, kewajiban negara untuk menjamin sistem yang adil. Yang kelima, kewajiban negara untuk menjamin sistem hak asasi manusia. Yang keenam, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Yang ketujuh, kewajiban negara memberi jaminan sosial. Yang kedelapan, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Selanjutnya, pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dengan negara juga dijelaskan dalam beberapa undang-undang berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan. Pertahanan keamanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPD, DPR, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.